Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dedi Firmansyah. Saya dari kelas Agribisnis C, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 210321100132. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai mini riset analisis usaha tani padi, studi kasus pada petani padi di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Baik, berikut adalah video presentasi dari saya. Analisis usaha tani padi di kasus petani padi Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Yang pertama yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang, padi merupakan salah satu komoditas utama dalam sektor pertanian di Indonesia. Produksi padi yang memadai sangat penting untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam produksi padi adalah Kabupaten Mojokerto, yang memiliki kondisi geografis dan iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman padi. Mojokerto dikenal sebagai salah satu daerah dengan sejarah pertanian yang kaya. Padi telah menjadi tanaman penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi di wilayah ini. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, masih terdapat permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan komoditas padi di daerah ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kondisi usaha tani sebagai upaya untuk mengevaluasi kelayakan usaha tani di padi di Kabupaten Mojokerto. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh petani dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani padi di Mojokerto. Analisis kelayakan usaha tani memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan usaha pertanian, termasuk usaha tani padi. Di antaranya sebagai pengambilan keputusan yang tepat, pengelolaan risiko, evaluasi efisiensi dan produktivitas, serta perencanaan keuangan dan investasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kelayakan finansial usaha tani padi di Mojokerto? Bagaimana cara petani dalam membiayai kegiatan usaha taninya, dan apa kendala yang dihadapi petani dalam pembiayaan usaha taninya? Yang ketiga, risiko apa saja yang dihadapi dalam kegiatan usaha taninya, dan bagaimana petani mengatasi risiko tersebut? Yang kelima, bagaimana selama ini petani melakukan perencanaan dalam usaha taninya? Selanjutnya yaitu tujuan. Untuk yang pertama, untuk mengetahui kelayakan finansial usaha tani padi di Mojokerto, untuk mengetahui cara petani dalam membiayai kegiatan usaha taninya dari kendala yang dihadapi, untuk mengetahui apa saja yang mungkin dihadapi dalam kegiatan usaha tani oleh petani dan cara petani mengatasi risiko tersebut. Terus kemudian untuk mengetahui kegiatan kerjasama apa saja dilakukan oleh petani. Dan terakhir untuk mengetahui bagaimana petani melakukan perencanaan dalam usaha taninya. Selanjutnya yaitu gambaran umum. Untuk kondisi usaha tani padi, pertanian di Kabupaten Mojokerto tersebar di berbagai kecamatan termasuk di Kecamatan Kutorjo. Salah satu desa yang memiliki banyak petani padi di kecamatan ini adalah Desa Pesanggerahan. Desa Pesanggerahan, sistem penanaman padi dilakukan secara konvensional dengan cara penanaman langsung di lahan persawahan dengan lahan luas rata-rata milik petani yakni sebesar 0,5 hektar. Petani menggunakan padi varietas Inpari 32 dengan umur tanam sekitar 120 hari atau 4 bulan. Pemupukan dilakukan menggunakan pupuk anorganik untuk memberikan nutrisi tambahan pada padi. Dan pengendalian penyakit dan hama menggunakan bahan kimia seperti pestisida. Namun dalam praktiknya, kegiatan usaha tani padi di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kutorjo menghadapi berbagai permasalahan antara lain keterbatasan irigasi, keterbatasan teknologi, dan pengetahuan juga menjadi kendala, sehingga adopsi teknologi pertanian modern terhambat, fluktuasi harga di pasar, serangan penyakit dan hama, serta perubahan cuaca dan iklim. Kemudian untuk identitas responden, yakni eh, saya mewawancarai salah satu petani di Desa Pesanggerahan, yakni Ibu Siti Ruhana, berusia 51 tahun, pendidikan terakhir SMA atau SLTA, luas lahan 0,5 hektar, status lahan milik sendiri. Alasan memilih
responden ini dilakukan secara sengaja karena mempertimbangkan bahwa beliau merupakan seorang petani yang aktif di Desa Pesanggerahan. Hal ini dipilih untuk memudahkan saya dalam meneliti, dalam melakukan proses wawancara, dan memperoleh data yang diperlukan dengan akurat dan mudah. Selanjutnya yakni yang bagian pembahasan. Yang pertama yaitu perhitungan biaya produksi, biaya tetap dan biaya variabel, penerimaan, serta keuntungan. Adapun untuk biaya variabel, total biaya variabel diperoleh sebesar Rp4.349.500. Kemudian untuk biaya tetap diperoleh jumlah sebesar Rp1.195.000. Sehingga total biaya yaitu dari biaya variabel ditambah biaya tetap sebesar Rp5.544.500. Kemudian untuk produksi Ibisidi Rohana sebesar dalam 0,5 hektar 5.000 kilo. Untuk biaya penerimaan yaitu 5.000 kilo dikali harga jual 4.800 sehingga diperoleh hasil sebesar 24 juta. Kemudian untuk keuntungan yaitu penerimaan dikurangi total biaya, dapatkan hasil sebesar Rp18.455.500. Kemudian untuk selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha tani padi, RC rasio, BEP penerimaan, BEP harga, dan payback period. Untuk yang pertama yaitu RC rasio diperoleh nilai 4,3. Berdasarkan perhitungan RC rasio pada usaha tani komunitas padi daerah Pesanggerahan memperoleh nilai sebesar 4,3, yang dimana nilai tersebut RC rasio lebih besar dari 1, maka usaha tani komunitas padi di daerah Pesanggerahan di Desa Pesanggerahan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Kemudian untuk BEP penerimaan, berdasarkan perhitungan BEP penerimaan pada usaha tani komunitas padi di Desa Pesanggerahan memperoleh nilai sebesar 1,457,317, yang dimana untuk mencapai titik impas atau balik modal, penerimaan dan penjualan padi harus mencapai angka tersebut. Kemudian untuk BEP harga, berdasarkan perhitungan BEP harga pada komunitas usaha tani padi di Desa Pesanggerahan memperoleh nilai sebesar 1,108 unit 100.000. Kemudian untuk BEP harga, berdasarkan perhitungan BEP harga pada usaha tani komoditas padi di Desa Pesanggerahan memperoleh nilai sebesar 1.108 per unit, yang dimana jika penjualan padi melebihi nilai tersebut, usaha tani akan menghasilkan keuntungan. Yang terakhir yaitu payback period. Berdasarkan perhitungan payback period pada usaha tani komoditas padi di Desa Pesanggerahan memperoleh nilai sebesar 7,7, yang dimana usaha tani padi di Desa Pesanggerahan membutuhkan waktu sekitar 7,7 bulan untuk mengembalikan modal investasi dalam waktu yang relatif. Selanjutnya yaitu pembiayaan kegiatan usaha tani padi, kendala pembiayaan usaha tani padi, dan strategi yang ditawarkan. Untuk yang pertama yaitu jenis pembiayaan. Tani dalam membiayai kegiatan usaha tani padinya menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama pembiayaan sendiri. Petani menggunakan modal dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri untuk membiayai kegiatan usaha taninya. Yang kedua, kredit pertanian. Petani mengajukan kredit pertanian dari lembaga keuangan seperti koperasi dan bank. Kemudian untuk yang ketiga yaitu program pemerintah. Petani memanfaatkan program pemerintah yang menyediakan bantuan atau subsidi dalam bentuk kredit usaha tani, pembiayaan modal, dan program insentif lainnya. Kemudian untuk kendala yang dihadapi petani dalam membiayai kegiatan usaha tani padi, yaitu yang pertama keterbatasan akses ke pembiayaan. Akses terhadap pembiayaan menjadi kendala, petani seringkali sulit
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit. Yang kedua, bunga yang terlalu tinggi. Seringkali bunga kredit pertanian relatif tinggi yang menyebabkan beban pembayaran yang berat bagi petani. Yang ketiga yaitu resiko produksi dan harga. Petani juga menghadapi resiko dalam produksi dan fluktuasi harga komoditas. Jika produksi rendah atau harga jual padi rendah, petani kesulitan membayar kembali pinjaman. Kemudian strategi yang saya tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomi usaha tani padi dengan menggunakan input yang optimal, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan, memanfaatkan bantuan premi asuransi usaha tani padi atau AUTP dari Kementerian Pertanian untuk melindungi petani dari risiko gagal panen. Kemudian yang kedua, membentuk kelompok tani yang dapat meningkatkan bargaining power petani, memfasilitasi akses kredit, dan menyediakan sarana input produksi. Kemudian yang ketiga, selain itu juga dapat mengikuti pelatihan literasi edukasi keuangan atau LEK yang dapat meningkatkan usaha tani. LEK sendiri merupakan kegiatan bagian dari penguatan kapasitas SDM yang diadakan oleh Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project atau IPDMIP dengan Kementerian Pertanian RI yang dibimbing oleh para penyuluh yang telah mengikuti LEK di PBB secara online. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi dalam kegiatan usaha tani padi. Resiko yang dihadapi yaitu resiko cuaca, perubahan iklim, kekeringan, atau serangan hama dapat menyebabkan produksi padi atau kerugian yang signifikan. Yang kedua yaitu resiko pasar. Fluktuasi harga padi di pasar dapat mempengaruhi pendapatan petani. Harga jual yang rendah dapat mengurangi keuntungan atau bahkan menyebabkan kerugian. Yang ketiga, resiko teknis. Kesalahan dalam penggunaan pupuk, pestisida, atau teknik budidaya padi dapat mengakibatkan penurunan hasil atau kualitas panen. Kemudian yang keempat, resiko finansial. Peningkatan biaya produksi, tingginya suku bunga kredit, atau keterlambatan pembayaran penerimaan dapat menimbulkan beban keuangan yang berat bagi petani. Selanjutnya yaitu cara petani mengatasi resiko tersebut, yaitu petani dapat mengatasi resiko-resiko tersebut dengan beberapa cara, yaitu antara lain penggunaan teknologi. Petani dapat mengadopsi teknologi pertanian yang lebih canggih, seperti penggunaan irigasi modern, penggunaan varietas unggul, atau sistem pengendalian hama yang efektif. Kemudian ada diversifikasi tanaman. Petani dapat mempertimbangkan untuk menanam tanaman lain selain padi sebagai diversifikasi sumber pendapatan. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kegagalan panen atau fluktuasi harga padi. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Petani dapat menggunakan instrumen keuangan seperti asuransi pertanian atau kontrak berjaga untuk melindungi diri mereka dari risiko kerugian akibat cuaca atau fluktuasi harga. Kemudian asuransi pemerintah. Kelebihan program asuransi pemerintah yang pertama yaitu melindungi petani dari risiko kerugian yang disebabkan oleh bencana alam atau faktor yang tidak terkendali, membantu mengurangi ketidakpastian pendapatan petani, mendorong petani untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih berkelanjutan dan risiko yang lebih rendah. Namun, ada kekurangan dalam program asuransi pemerintah yaitu persyaratan dan prosedur yang kompleks untuk mengajukan klaim asuransi dapat mempersulit petani, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan pengetahuan atau akses terhadap informasi. Premi asuransi yang tinggi dan subsidi pemerintah yang terbatas dapat membuat program ini kurang terjangkau bagi petani kecil. Keterbatasan cakupan asuransi, terutama untuk risiko-risiko yang kurang dapat diprediksi seperti serangan hama. Kemudian untuk identifikasi kegiatan kerjasama petani dan mitra bisnis. Dalam kegiatan usaha tani padi, petani melakukan berbagai kegiatan kerjasama untuk mendapatkan input produksi dan pemasaran hasil produksinya, yaitu dengan bekerja sama dengan bergabung di gabungan kelompok tani atau Gapotan, Kecamatan Kutorjo. Kerjasama petani dengan Gapotan memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan keuntungan dalam usaha tani. Dengan bersama-sama, mereka dapat mengatasi berbagai tantangan dan mengoptimalkan potensi pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan serta ekonomi.
Melalui kerjasama dengan Kapotan, petani dapat memperoleh akses yang lebih baik ke sumber daya yang dibutuhkan dalam produksi pertanian. Misalnya, mereka dapat menggabungkan kekuatan pembelian untuk memperoleh pupuk, benih, pestisida dengan harga yang lebih murah. Kemudian untuk perusahaan besar yang menurut saya cocok untuk dijadikan mitra bisnis yaitu PT Indofood sukses makmur karena perusahaan ini adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Alasan memilih PT Indofood sukses makmur Tbk yaitu yang pertama jaringan pemasaran yang luas. Indofood memiliki jaringan distribusi dan pemasaran yang luas termasuk ke supermarket, warung, restoran, dan lain-lain. Hal ini akan membantu petani dalam memasarkan hasil panen padi mereka dengan lebih efektif dan mencapai pasar yang lebih besar. Yang kedua, pengalaman dalam industri pangan. Sebagai perusahaan makanan dan minuman terkemuka, Indofood memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam dalam industri pangan. Mereka dapat memberikan bimbingan dan saran kepada petani terkait standar kualitas, pengolahan, dan inovasi produk, sehingga petani dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian yang ketiga, komitmen terhadap pembangunan pertanian. Indofood memiliki program-program CSR yang fokus pada pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Melalui kerjasama dengan Indofood, petani dapat memperoleh manfaat tambahan seperti pelatihan, pendampingan teknis, dan akses ke sumber daya yang mendukung pengembangan usaha tani padi mereka. Selanjutnya yaitu perencanaan dalam usaha tani padi. Yang pertama, pemilihan lokasi. Petani memilih lahan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi tanah, iklim, ketersediaan air. Untuk petani yang saya wawancarai yaitu di Desa Pesanggerahan, pertimbangan uh, memilih memilih lokasi yaitu di lokasi persawahan yang berdekatan dengan aliran sungai serta tidak jauh dari rumah. Yang kedua, pemilihan komoditas. Petani memilih komoditas dengan memperhatikan pemerintahan dan potensi pasar sebelum memilih komoditas yang akan ditanam. Untuk benih padi yang ditanam yaitu varietas Inpari 32 karena dirasa lebih unggul dalam ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit serta produktivitasnya yang tinggi. Yang ketiga yaitu pemilihan input yang digunakan. Petani memilih input seperti pupuk dan pestisida yang memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Pupuk harus mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tanaman, benih harus berkualitas tinggi dan unggul. Untuk pemilihan input yang tepat akan mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil panen. Pupuk yang digunakan oleh petani di Desa Pesanggerahan yaitu ada pupuk NPK, SP36, dan urea. Kemudian perencanaan rotasi tanaman. Rotasi tanaman membantu dalam menjaga kesuburan tanah, mengurangi resiko serangan hama dan penyakit, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya alam. Padi merupakan tanaman yang membutuhkan pasokan air yang cukup untuk pertumbuhannya. Curah hujan yang cocok untuk menanam padi umumnya berkisar antara 1.000 hingga 3.000 mm per tahun. Dengan distribusi yang merata selama periode pertumbuhan tanaman, musim tanam biasanya dimulai dari awal musim hujan, di mana tanaman padi akan mendapatkan pasokan air yang cukup. Kemudian untuk pengelolaan air, petani merencanakan pengelolaan air yang efisien termasuk pengaturan irigasi yang tepat, pemanfaatan sumber daya air yang tersedia, dan pengendalian kelebihan dan atau kekurangan air dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Petani memanfaatkan aliran sungai untuk mengairi lahan persawahan mereka. Kemudian untuk perencanaan pemanenan, petani merencanakan waktu dan metode pemanenan yang tepat untuk memastikan kualitas dan kuantitas hasil panen yang optimal. Padi harus dipanen dengan baik pada tingkat kematangan yang tepat untuk memastikan kualitas dan hasil panen yang optimal. Terlalu dini atau terlalu lambat memanen padi dapat mempengaruhi atau mengurangi kualitas beras atau gabah yang dihasilkan. Kemudian yang bagian selanjutnya yaitu penutup. Adapun kesimpulan, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto merupakan desa yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani padi
Sistem penanaman padi kebanyakan dilakukan secara konvensional dengan luas rata-rata lahan 25 hektar dan petani menggunakan varietas padi Inpari 32. Dalam analisis kelayakan finansial usaha tani padi pada Komunitas Padi di Ibu Siti Rokana diperoleh hasil biaya tetap sebesar Rp1.195.000, biaya variabel sebesar Rp4.349.500, biaya penerimaan sebesar Rp24 juta dari penjualan padi dengan harga Rp4.800 per kilogram, dan biaya atau keuntungan yang diperoleh sebesar Rp18.455.500. Adapun untuk perhitungan RC rasio pada usaha tani Komunitas Padi di Desa Pesanggerahan memperoleh nilai sebesar 4,3, yang dimana nilai tersebut RC rasio lebih besar dari 1, maka dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Perhitungan BP penerimaan memperoleh nilai sebesar 1 juta sebesar 14,57 yang dimana untuk mencapai titik imbas atau balik modal penerimaan dan penjualan padi harus mencapai angka tersebut. BP harga memperoleh nilai sebesar 1.108 per unit, yang dimana jika penjualan padi melebihi nilai tersebut, usaha tani akan menghasilkan keuntungan. Perhitungan payback period memperoleh nilai 7,7, yang dimana usaha tani padi di Desa Pesanggerahan membutuhkan waktu sekitar 7,7 bulan untuk mengembalikan modal investasi dalam waktu yang relatif. Petani dalam membiayai kegiatan usaha tani padi di Mojokerto menggunakan beberapa cara, yaitu pembiayaan sendiri, kredit pertanian, dan program pemerintah. Risiko yang dihadapi petani antara lain risiko cuaca, risiko pasar, risiko teknis, dan risiko finansial. Dalam kegiatan usaha tani padi, petani melakukan berbagai kegiatan kerjasama untuk mendapatkan input produksi, pemasaran hasil produksi, yaitu dengan bekerjasama dengan bergabung di gabungan kelompok tani atau Kabotan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Salah satu perusahaan besar yang dapat dijadikan mitra bisnis oleh petani dalam hal pemasaran hasil produksi padi adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dengan alasan memiliki jaringan pemasaran yang luas, pengalaman dalam industri pangan, komitmen terhadap pembangunan pertanian, perencanaan petani dalam usaha tani padi, yaitu dengan melihat berbagai aspek seperti perencanaan petani dalam usaha tani padi, yaitu dengan melihat berbagai aspek seperti pemilihan lokasi, pemilihan komoditas, pemilihan input yang digunakan, perencanaan rotasi tanaman, perencanaan pemupukan, pengolahan air, dan perencanaan pemanenan. Kemudian untuk saran, yang pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan program pembiayaan pertanian yang lebih terjangkau dan fleksibel, serta memberikan bimbingan dalam perencanaan anggaran usaha tani untuk membantu petani mengatasi kendala pembiayaan. Petani perlu meningkatkan akses mereka terhadap informasi dan teknologi pertanian, seperti pemantauan cuaca, sistem peringatan dini hama penyakit, serta praktek pertanian berkelanjutan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, perlu dilakukan peningkatan kerjasama antara petani dengan penyedia input produksi dan pemasar. Evaluasi lebih lanjut terhadap perusahaan mitra yang potensial harus dilakukan untuk memastikan kecocokan dan keuntungan maksimal bagi petani. Pemerintah dapat memperkuat program asuransi pertanian yang ada dengan menyesuaikan premi dan cakupan perlindungan, serta memberikan edukasi dan bimbingan kepada petani tentang manfaat dan penggunaan asuransi pertanian. Hal ini dapat membantu petani mengurangi kerugian akibat risiko yang tidak terduga. Diperlukan peningkatan kerjasama antara petani, lembaga penyuluhan, dan pemerintah dalam penyediaan pelatihan, pendampingan, dan akses informasi yang relevan bagi petani dalam perencanaan usaha tani yang lebih baik. Baik, terima kasih. Itu tadi video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.